Cek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbun Allah fastaghfirkum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat nikmat waktu, nikmat niat, nikmat semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat maghrib. Dilanjutkan dengan kajian ini, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat semua ini, amin. Alhamdulillah banyak yang masih muda di musola Al-Mu'min ini ya. Rata-rata 30-an kan ini usianya ya. Ya, karena sering ngaji, karena sering ngopi bareng gitu, jadi awet muda. Dan sekilas ya, tentang silaturahim itu memang membuat awet muda memang. Jadi ketika seseorang silaturahim itu, nanti barangkali ada yang pernah mendengarkan, itu nanti akan muncul 4 hormon tanpa kita sadari. Ketika kita ngumpul seperti ini tuh ada muncul 4 hormon. Endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin, nanti jenengan browsing. Tapi secara keseluruhan, secara sederhana, silaturahim itu memang akan membuat sel-sel yang ada di tubuh kita itu menjadi terbarukan. Makanya orang yang rutin silaturahim itu akan menjadi awet muda. Dan kita tiap hari itu 5 kali silaturahim ketika kita sholat berjamaah. Jadi korelasinya luar biasa. Sependek kata, orang yang rutin sholat berjamaah itu dijamin nanti jadi orang yang sabar, dijamin nanti jadi orang yang awet muda, dijamin nanti jadi orang yang sehat. Orang-orang yang sholat rutin berjamaah itu bonusnya itu paling tidak itu, selain bonus-bonus yang lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teruslah untuk bersilaturahim, apalagi silaturahimnya kan positif. Ngaji itu selalu ada yang didapatkan. Walaupun ngopi bareng, saya kok yakin ngopi barengnya itu tetap ada yang dibicarakan. Ayo kini gak kegiatan opo ini ya. Dari ngopi bareng itu bisa muncul khitanan massal kan ya. Khitanan massal gratis itu dari ngopi itu ya. Ya, itu sekilas tentang silaturahim, betapa Allah memberi bonus yang luar biasa ketika seseorang itu silaturahim itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama di perjalanan tadi itu saya ini apa ya materinya ya yang pas gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau judulnya tidak disebut, saya itu sering seperti itu. Jadi sering dari rumah, wis engko ndok kono materi lak ketemu ndok kono gitu. Dan materi itu biasanya ketika ada seremonial, di sambutannya siapa itu, ya dari sambutan itu yang terus kemudian saya rangkai dengan apa yang ada di Quran, hadis, dan kesehatan. Ya, dari sambutan itu sudah saya tinggal ngumpulkan, ini sini, ya langsung itu. Nah, selama di jalan ini tadi, saya berpikir untuk perlu menjelaskan ke panjenengan tentang sesuatu yang saat ini lagi viral dan kemudian sudut pandangnya mau macam-macam dan bahkan kemudian saling menyalahkan. Apa itu? Kita bahas tentang sound horeg. Setuju? Sound horeg. Horeg apa horeg? Bacanya? Horeg. Horeg. Nah, horeg kan? Kenapa? Karena memang sesuatu yang kalau dalam perspektif fikih bertentangan, maksudnya ada 2 pendapat. Ngomong keras saya ini 50 desibel ini. Jadi bayangkan jenengan, nah cek ya.
Jadi yang dirahmati Allah, ketika ada sebuah kejadian, ini saya beri alternatif solusi yang paling enak buat kita. Ketika ada sebuah kejadian yang kemudian disikapi oleh para ulama itu, dan kemudian ada perbedaan, jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, maka cara yang paling enak untuk kita ambil tanpa memperdebatkan itu, tanpa kemudian menyalahkan satu dan lainnya, saling membenarkan dan seterusnya, cara yang paling enak bagi kita adalah cari yang korelasinya dengan kesehatan. Ketika korelasi dengan kesehatan itu ada yang kemudian jelek, ya sudah, tinggalkan itu tanpa harus menjustifikasi, oh itu yang membolehkan itu nggak benar, bla bla bla, tanpa menjustifikasi seperti itu. Misal, ketika ada sebuah kejadian tentang rokok misalkan, ketika rokok itu muncul, maka kemudian Muhammadiyah menyatakan rokok itu haram. Tapi teman-teman yang lain, teman-teman NU misalkan, Bathul Masail pun belum mengeluarkan, sepengetahuan saya, belum mengeluarkan fatwa tentang rokok itu haram. Nah, ketika kemudian ada yang membolehkan, dah itu makruh saja, tidak sampai haram. Bahkan kemudian ada yang mewajibkan, tanda kutip, aku iki lek gak rokokan, engko gak iso kerja. Nek gak kerja, bojoku anakku maem apa? Nah gitu. Jadi akhirnya rokok itu wajib, tanda kutip gitu ya. Itu tentu dengan berbagai macam pembelaannya. Kita tidak hendak masuk di ranah fikihnya itu. Tapi ketika ada dua perbedaan seperti itu, cara kita menyikapinya gampang. Ambil saja yang sisi medisnya, sisi kesehatannya. Rokok itu baik enggak sih buat kesehatan? Oh, ternyata dengan berbagai macam penjelasannya rokok itu jelek. Ya sudah, wis tinggalkan rokok. Enggak usah gedung-gedung mikiri dalil-dalilnya, karena ada perbedaan, ya sudah, tinggalkan rokok. Nah, itu cara yang paling enak. Nah, ketika kemudian sound horeg ini viral, rame, bahkan kemarin di TV One ya, pengetahuan saya, nggak tahu berita-berita berikutnya sepertinya masih rame itu dibahas tentang sound horeg atau sound horeg ini itu. Nah, saya akan mendudukkan permasalahannya dari dua sisi. Sisi medis, sisi kesehatan, dan sisi teologis, sisi syariat Islam. Nah, sound horeg itu sederhananya terdiri dari dua kata, sound dan horeg. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena yang kemudian menentang fatwa haram itu ngomongnya secara sound saja, tidak melibatkan horeg. Padahal yang diharamkan itu dua itu. Maksudnya satu rangkaian sound horeg. Jadi bukan sendiri-sendiri, bukan soundnya saja, bukan horegnya saja, tapi sound horeg jadi satu. Nah, sound horeg itu apa? Secara definisi, secara sederhana, sound itu suara artinya. Di sound horeg itu, sound itu artinya suara dalam bahasa Inggris. Horeg itu bahasa Jawa yang artinya menggetarkan, bergetar. Itu geder, gitu ya namanya. Maka ketika sound horeg itu menjadi satu kata, artinya satu frase yang terdiri dari dua kata, sound dan horeg, artinya apa? Suara yang ditimbulkan oleh sebuah alat yang itu nanti menimbulkan sesuatu yang nadanya tinggi, frekuensinya tinggi, volumenya tinggi, bisa disebut itu suara yang ekstrim, dan ciri khasnya adalah dentuman bass yang menggetarkan. Itu definisi sound horeg. Jadi bukan soundnya saja atau horegnya saja, tapi itu jadi satu kata, satu frasa yang melibatkan dua kata, sound horeg. Maka kalau berpikir sound horeg
itu artinya volumenya besar, nadanya tinggi, ukuran desibelnya tinggi, bassnya besar. Itu sonorek. Tidak disebut sonorek kalau tidak memenuhi kriteria itu. Nah, apakah kemudian sonorek itu secara medis dibolehkan? Apakah kemudian sonorek itu berdampak hanya di telinga saja? Apakah kemudian sonorek itu menjadi bagian dari kenapa kok diharamkan oleh teman-teman PCNU Pasuruan dan kemudian dilanjutkan dengan salah satu surat keputusan dari fatwa MUI Jawa Timur? Nah, ini kita bahas. Sebelum kita masuk ke sonorek itu, ada baiknya saya menyampaikan ke panjenengan tentang telinga kita. Jadi telinga kita itu terdiri dari 3 bagian. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar itu ini, daun telinga ini, terus masuk sedikit telinga tengah itu ada yang masuk sampai kemudian belok. Jadi telinga kita itu belok ke dalam. Kalau jenengan punya headset atau earset yang masuk ke telinga, itu bentuknya mesti belok gini. Jadi masuk, karena memang telinga itu bentuknya belok. Kemudian di situ ada gendang telinga. Gendang telinga itu ada selaputnya. Nah, gendang telinga itu yang nempel dengan bagian telinga tengah, itu gendang telinga itu. Ketika suara masuk, kena gendang telinga yang ada selaput gendang telinganya, selaputnya bergetar. Getaran selaputnya ini nanti diteruskan oleh tulang-tulang yang ada sampai kemudian, kalau masih ingat pelajaran rumah siput namanya, kokhlea dalam bahasa medis. Rumah siput itu suaranya menggaung di sana, terus kemudian dikirim sinyalnya ke otak, kemudian dipersepsikan oleh otak sebagai sesuatu yang bisa kita dengar. Di otak ada memori selnya. Maka jenengan ketika siapa Pak Eko ngomong gitu ya, Pak Eko adzan tadi, jenengan gak usah ketemu orangnya, oh suaranya Pak Eko sudah tahu gitu kan. Kalau jenengan pernah tahu suara saya dari depan sana, loh ini dokter catur kok ngisi nangkin ya gitu. Karena ada memori di otak kita, kiriman dari selaput gendang telinga yang bergetar, diteruskan macam-macam tadi, terus nyampe ke otak kita. Nah, saraf yang mensarafi telinga kita itu, kalau di dunia kedokteran itu saraf itu ada nomornya. Jadi saraf 1, nervus 1, nervus 2 dan seterusnya sampai 13. Saraf yang mensarafi telinga itu nomornya 8. Nervus 8 itu ngurusi satu saraf, ngurusi 2 hal, pendengaran dan keseimbangan. Jadi 2. Satu saraf tapi tugasnya 2, ngurusi keseimbangan dan ngurusi pendengaran. Maka seringkali orang itu kalau ada gangguan pendengaran itu dia mesti gliem, mesti vertigo. Karena satu saraf itu ngurusi 2 itu. Ketika sarafnya kena, ya pasti dua-duanya akan menimbulkan keluhan pendengaran dan keseimbangan, vertigo itu. Prosesnya untuk timbul suara masuk sampai ke otak seperti tadi. Nah, ini senyampang ketemu panjenengan. Bentuk telinga tadi itu kan dari luar kemudian masuk. Kalau telinga jenengan kotor, karena telinga itu mesti memproduksi kotoran, minyak, suara yang masuk itu pasti akan menimbulkan sampah di sana. Jadi nanti telinga itu jenengan nggak ngapa-ngapain, itu tetap akan kotor telinga itu. Ketika telinga itu kotor, apa yang jenengan lakukan? Bersihkannya pakai apa jenengan? Ada yang pakai cotton bud, ada yang pakai kuku gini, ada yang pakai peniti ya. Kalau yang di jalan-jalan itu kalau pernah lihat gitu kan, sambil dimasukkan gini sambil gini-gini, nuwih matpol gitu ya.
sambil nah ini senyapa ketemu panjenengan ya. Ketika bentuk telinga tadi belok, kotorannya ada di bagian telinga yang tidak kelihatan, maka ketika jenengan cotton bud dari luar, memang ada yang kena kotorannya, nempel di cotton bud, iya. Tapi ada yang masuk tambah dalam. Kalau itu rutin, masuk, tambah masuk, tambah masuk, tambah masuk, nanti kotoran itu nempel sama gendang telinga. Gendang telinga tengahnya ada selaputnya. Kalau jenengan bayangkan sekarang, ketika nempel kena selaputnya itu, getarannya menjadi gangguan enggak? Terganggu enggak? Kalau enggak ada apa-apa dia geter enak aja. Tapi ketika ada sampahnya nempel di situ, geternya belerek. Geternya enggak bisa sempurna, pasti akan nanti ada gangguan pendengaran. Karena dari getaran itu diteruskan ke macam-macam tadi itu nyampe ke otak. Belum lagi kalau bersihkannya karena enggak kelihatan, pakai benda tajam. Pakai pembersih telinga, curek kuping itu ya, yang ujungnya ada tekuannya gini itu dipakai dokter itu. Dokter kalau ngelihat pakai alat, dimasukkan alatnya, sininya dikasih sentolop itu dokternya, terus dilihat, dibersihkan, kelihatan gendang telinganya, kelihatan semua bagian telinganya kelihatan. Karena kita tidak bisa ngelihat itu, dijewer pun gini masih nggak sampai belakang. Apalagi pakai benda tajam. Ketika benda tajam tanpa terasa karena enaknya itu tadi, tahu-tahu nusuk gendang telinga, maka gendang telinganya robek. Bisa karena benda tajamnya, bisa karena kotorannya diserondoli terus sampai nempel ke gendang telinganya tadi itu. Sobekan seperti itu karena kena benda tajam itu masih bisa balik. Artinya robeknya itu, ketusuk tadi itu ketika diberi obat nanti bisa balik sempurna, balik utuh. Kalau robeknya karena cotton bud, kena benda tajam atau apapun yang secara langsung itu karena robeknya di satu sisi, satu tempat itu. Maka bersihkan itu jangan hanya pakai cotton bud. Karena yang kelihatan saja yang bersih, yang di dalam itu tambah masuk. Maka pakai apa yang baik? Dua jalan kalau pengen bersihkan telinga. Yang satu, jenengan datang ke dokter. Ke dokter, ke spesialis THT atau ke dokter umum atau ke klinik untuk bersihkan telinga karena punya alatnya, nanti dibersihkan. Bisa. Bersihkan telinga itu 200.000. Kalau jenengan mau bersihkan 200.000. Ya. Atau kiri kanan dok? Kiri kanan. Ikut situ dok ya. Atau cara kedua ini yang familiar di kalangan kita untuk membersihkan dengan apa? Dengan diberi cairan perhidrol. Perhidrol itu H2O2. Nanti jenengan beli ke apotek. Ngomong aja, beli perhidrol untuk bersihkan telinga. Nanti besarnya seperti cuka itu, tempat cuka itu. 150 cc ya, segitu ya. 5.000 mungkin, 10.000 lah. Lah itu nanti diteteskan. Kalau jenengan mau bersihkan telinga kanan, jenengan miring ke kiri, telinga kanannya ditetesi sampai penuh. Nggak banyak itu, sampai penuh, ditunggu 5-10 menit, nanti kemudian cairannya akan muruh. Cairannya berbusa. Busanya itu apa? Busanya itu kotoran yang di dalam itu disapu lah gampangannya oleh perhidrol tadi, untuk kemudian dilepaskan 5-10 menit, jenengan keluarkan, gitu lagi 2 kali dalam 1 kali bersihan. Kira-kira nanti tiap 2 atau 3 pekan sekali lah jenengan bersihkan telinga itu. Gitu aja caranya. Habis tidur, dimiring telinga kanan, tetesi penuh, tunggu 5-10 menit, keluarkan, tetesi lagi, keluarkan. Itu bersih. Jenengan nanti ketika mendengarkan nasihat-nasihat apapun masuk. Nanti kalau telinganya kotor dikandani model apa-apa gak iso, angel gitu, karena telinganya kotor sudah. Nah,
Kenapa kok saya harus ceritakan itu ke panjenengan? Supaya ketika menyikapi sound horeg itu kita punya gambaran. Oh, suara itu masuk, nyampe ke gendang telinga, bergetar, diteruskan sampai koklea, rumah siput diteruskan ke otak. Jadi teman dipersepsikan, oh ini suara. Nah, getaran suara yang boleh nyampe ke telinga kita itu satuannya 85 desibel. Jadi telinga kita itu hanya mampu mendengarkan, wis tanda kutip, ya frekuensi, ya tinggi, dan seterusnya, itu kekuatan suaranya 85 desibel untuk menggetarkan selaput gendang telinga tadi itu. Nah, sekarang kita mulai ketika sound horeg yang didengarkan, itu apa yang kemudian terjadi? Sound horeg itu dari berbagai macam penelitian dan pembuktian secara langsung, sound horeg itu suaranya 135 sampai 140 desibel. 85 desibel itu yang kayak apa sih, Dok? Gitu ya. Makanya tadi saya ngomong, saya gini ini sambil teriak itu 50 desibel. Jadi saya sambil teriak itu 50 desibel ngomong. Kalau saya teriaknya di telinga jenengan langsung, jadi telinga saya teriak di depan samping telinga jenengan langsung, itu 70 desibel. Jadi saya teriak langsung itu sekitar 70 sampai 75 desibel. Maka yang bisa diterima oleh telinga kita itu sebatas 85 desibel, itu getarannya masih diterima dengan baik oleh selaput gendang telinga. Tadi saya katakan sound horeg itu 135 sampai 140. Jangan dianggap halah selisih mek 50 ae lho, 85 ke 135 lah mek 50 sih. Oh mek 50 ae lho. 50 desibel itu kerasnya luar biasa. Untuk memudahkan panjenengan membayangkan, 85 desibel itu selain yang teriak di samping itu 70 sampai 75, 85 desibel itu paling gampang jenengan punya hair dryer ya di rumah. Hair dryer itu dekatkan ke telinga jenengan itu 85 desibel. Jadi suara hair dryer itu jangan nyalakan, oh gitu, sampingkan ke telinga jenengan itu 85 desibel. 135 140 desibel itu seperti suara jet, suara pesawat jet, bukan pesawat komersial. Pesawat jet yang menjelang take off itu 135 desibel. Itu sama dengan sound horeg itu. Jenengan kalau ke bandara saja, kalau mau naik pesawat itu kan petugasnya pakai pelindung semua kan. Itu suaranya sekitar 110, pesawat komersil itu 110. Itu pakai pelindung telinga mereka. Lah ini enggak. Orang yang mendengarkan sound horeg itu menerima 135, 140 tanpa ada perlindungan suara, perlindungan pendengaran sama sekali. Apa yang kemudian terjadi ketika mendengarkan sound horeg? Baik itu kejadian apa yang langsung terjadi saat itu, dan kemudian apa nanti yang akan dibawa kalau kemudian terus mendengarkan informasinya. Sound horeg itu disetelnya itu 7 jam. Jadi kalau di sebuah acara itu sampai 7 jam nyetelnya itu. Jadi kan tahu nyewa sound horeg itu berapa? Harganya berapa? Sewanya itu 30 juta sound horeg itu. Kira-kira yang nyewa itu orang yang kaya apa yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung miskin? Yang nyewa. Yang jelas bukan orang kaya. Memang tataran psikologi, tataran macam-macamnya itu memang bentuk tanda kutip ya, bentuk pemberontakan lah tanda kutip ya. Dengan segala kondisi yang ada ini, pengennya mereka menikmati hiburannya sendiri dan seterusnya. Itu sebagai alasan ekspresi sound horeg itu gitu loh. Anunya itu salah satu alasannya. Dan kemudian nanti hal kaitan dengan alasan ekonomi dan seterusnya ya.
Tapi kita coba melihatnya dari sisi kesehatan khususnya itu. Nah, ketika kemudian sound horeg yang sudah disusun, nanti naik pickup atau truk atau apapun itu ya, kemudian melewati sebuah daerah yang kemudian terhalang oleh gapura. Jadi gapuronya itu tidak cukup untuk lewatannya sound horeg. Kira-kira sound horegnya yang dipreteli atau gapuronya yang didodos? Kenyataannya kan gapuronya yang didodos kan? Kenyataannya gapuro yang didodos. Hanya untuk kemudian memenangkan sound horeg itu, untuk kemudian mereka tanda kutip bersenang-senang dengan sound horeg itu. Nah, tentu telaah-telaah, berbagai macam telaah itulah yang kemudian menjadi dasar, salah satu dasar untuk kemudian memutuskan sound horeg itu haram. Dari sisi medis, ketika tadi 135 desibel, 140 desibel nyampe suaranya itu ke gendang telinga tadi, gendang telinganya itu yang kapasitasnya 85 desibel akhirnya ndak kuat. Tadi selaput gendang telinga tadi itu kan kalau suaranya di bawah 80 desibel dia bergetar, terus timbul suara macam-macam tadi itu. Ketika yang masuk 135 dan kemudian terus menerus selama 20 sampai 30, ada yang menyebut 10 sampai 20 menit, ada yang menyebut 20 sampai 30 menit, terus menerus diperdengarkan, terus menerus dalam kekuatan 135 desibel itu, gendang selaput gendang telinganya itu jebol. Jebolnya itu tidak di satu tempat. Kalau kena tusuk tadi, kena kotoran, jebolnya di satu sisi, satu tempat saja. Maka ketika diobati, insya Allah bisa balik. Tapi jebolnya oleh sound horeg itu jebolnya, bahasa Surabaya ini ledeh gitu loh. Jadi berbaunya di berbagai macam tempat, karena sama-sama semuanya menerima kekuatan yang melebihi ambang kemampuan dari selaput gendang telinga itu. Jadi robeknya itu di banyak tempat. Maka dikatakan kerusakan akibat sound horeg itu, penurunan fungsi pendengarannya sifatnya permanen. Jadi menetap. Nonsen. Kalau yang di TV One kemarin itu kan ditanya balik sama dokter spesialis THT-nya, loh, anak buah jenengan tes. Kenapa kok butuh dites? Ketika gangguan itu berupa buta misalkan, orang itu bisa ngelihat, oh orang ini buta, bisa ngelihat. Ketika kemudian ada luka di mana, orang itu bisa ngelihat. Ketika kemudian seseorang bisu disuruh ngomong, ayo ngomong, nggak bisa, oh bisu. Tapi ketika orang itu tuli, bisa kelihatan enggak? Bisa kelihatan enggak? Enggak, kalau enggak orangnya yang ngaku atau ada indikator tes-tesnya. Nanti ketemu, walaupun orangnya enggak ngaku, ada indikator-indikatornya yang itu nanti menunjukkan bahwa dia mulai mengalami gangguan pendengaran sampai menuju ke tuli. Maka orang yang terbiasa kumpul dengan sound horeg itu, dia ngomongnya masih bisa mendengar, tapi pasti dengan nada tinggi ngomongnya itu. Lawan bicaranya pun orang yang sama. Jadi podo ae, orang lain yang normal mendengar uang loro iku omong-omongan kok cek bantere suarane itu. Dan dua orang yang sudah mengalami gangguan pendengaran ini tidak tahu kalau dia mengalami gangguan pendengaran, maka dites. Lah ketika kemudian juragannya sound horeg itu, lu jenengan tes anak buah jenengan. Bukti otentik yang lain di Pasuruan, di Kabupaten Pasuruan, RSUD Bangil atau RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan, angka kunjungan di polispesialis THT itu meningkat tajam. Ketika meningkat tajam di anamnese, kenapa sih? Termasuk anak-anak.
Kenapa sih ini? Ketemu kesimpulan bahwa mereka terbiasa mendengarkan sound horeg dalam bentuk apapun pertunjukannya. Maka sesungguhnya data itu tinggal disajikan saja. Dan itu yang menjadi dasar, salah satu dasar kenapa kok akhirnya diputuskan haram itu. Apa kemudian kerusakan lain yang bisa ditimbulkan selain kerusakan permanen berupa robeknya selaput gendang telinga yang menyebabkan penurunan fungsi telinga sampai tuli? Apa yang lain? Ternyata bisa menimbulkan benging, tinnitus dalam bahasa medis. Jadi telinganya itu benging terus dan itu permanen. Nah, tadi saya menyampaikan kalau ciri sound horeg itu bassnya yang besar. Jenengan kalau dengar suara yang cempreng, yang bassnya ndak besar, itu jantung jenengan ikut neratap ndak? Kalau cempreng, nggak ikut. Tapi kalau bassnya besar, wis jantungnya ikut duk 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 katut. Kenapa? Karena memang itu yang kemudian menjadi bagian dari horegnya sound itu memunculkan getaran di organ kita. Maka orang yang mendengarkan sound horeg itu kalau ditensi, tensinya akan tinggi dan kemudian lama-kelamaan akan ada gangguan detak jantung. Nanti akan dalam bahasa medis nanti ada penyakit-penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu penyakit jantung dan pembuluh darah. Bukan hanya jantungnya saja, tapi pembuluh darahnya pun nanti bermasalah. Yang kemudian tidak banyak diketahui orang. Ketika kita terlalu lama yang saya sebut lama itu 10-30 menit tadi. Ketika seseorang mendengarkan sound horeg itu, efek yang timbul memunculkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Maka sesungguhnya orang-orang yang katanya happy dengan nonton apapun yang menggunakan sound horeg itu, sesungguhnya mereka lagi kondisi stres. Hormon kortisolnya tinggi. Maka kalau toh merasa bahagia dengan kondisi itu sifatnya sementara, sifatnya nisbi abstrak. Ya ketika itu toh. Tapi setelah itu kondisi hormon kortisolnya tinggi, justru dia itu semakin stres. Selain stres ternyata juga menimbulkan gangguan tidur. Kenapa? Kita baru pertama kali ketemu ya. Kalau kajian rutin saya, itu saya pasti akan pernah menjelaskan tentang siklus hormon kortisol, hormon stres. Siklus hormon kortisol itu naik tinggi di antara jam 2 sampai jam 5, kemudian nanti turun sampai posisi yang paling rendah di jam 10 sampai jam 12 malam, nanti kemudian naik lagi puncaknya jam 2 sampai jam 6, terus seperti itu. Itu menjawab pertanyaan kenapa subuh itu 2 rakaat. Kalau jenengan ditanya kenapa subuh 2 rakaat, ya wis tuntunane Dok 2 rakaat ya wis ya melok ae subuhan 2 rakaat. Kenapa sholat itu kok belentang-belentang? Sholat itu kan 5 kali sehari. Sehari berapa jam? 24 jam. Kenapa sih sholat itu kok enggak 24 dibagi 5 saja? Jadi nanti tiap 4,5 jam kita sholat. Jam 8 sholat, nanti 12:30 sholat, nanti jam 5 sholat, gitu loh, tiap 4,5 jam. Jadi continue rutin gitu itu. Kenapa kok enggak gitu saja? Kenapa kok asar maghrib di daerah pada umumnya? Kenapa asar maghrib isya itu berdekatan, isya subuh zuhur berjauhan? Kenapa rokaatnya banyak di asar maghrib isya, subuh kok cuma 2 rakaat? Itu tinjauan kedokteran Islamnya sangat menarik. Lah 2 rakaat subuh itu tadi jawabannya karena seseorang itu lagi stresnya luar biasa. Maka pasti kita semua yang belum terbiasa akan mengalami sholat subuh itu sholat yang paling berat. Dan Allah tahu betul dengan tubuh kita.
Makanya sholat subuh yang paling berat itu cuma diberi 2 rakaat saja. 2 rakaat aja setengah 6 kok, pemanen kok 4 rakaat tuh tambah gak subuhan temenan itu. Allah sangat paham, dan salah satu yang bisa menjadi jawaban atas itu selain ya sudah dituntunkan seperti itu, ilmu kan terus akan mencari. Di kedokteran Islam, saya kepala unit kedokteran Islam FK Unmu Surabaya, itu selalu mencari hal-hal yang seperti itu dalam konteks keilmuan. Nanti dipadukan antara teknis medisnya seperti apa dan seterusnya, seperti layaknya sound horeg ini. Maka orang yang mendengarkan sound horeg itu kadar hormon kortisolnya tinggi. Maka orang itu lagi stres sesungguhnya. Ketika kemudian selesai acaranya dia pulang, wis, kalau dia jadi tuan rumahnya kan dia mikiri utang ketika nyewa sound 30 juta itu kan. Wis sumpek pokoknya sudah. Maka sound horeg itu dalam tataran medis, nanti ada gangguan tidur, nanti ada stresnya tinggi, gendang telinganya jebol dan itu permanen, kemudian nanti tinnitus, bengung, dan bagi anak-anak ternyata menurunkan konsentrasi belajar. Itu yang tidak terlalu disadari oleh mereka yang kemudian rutin atau sering mendengarkan acara yang menggunakan sound horeg itu. Jadi sound horeg itu satu kesatuan. Tidak kemudian lek diharamno sound horeg ya berarti lek ngaji gak usah guys sound. Itu soundnya, belum utuh sound horegnya. Kalau ngaji tidak boleh menggunakan sound horeg, betul. Dan di fatwa MUI ada, di fatwa hasil Bahlul Masailnya pondokan itu yang mengatakan kalau sholawatan sekalipun kalau menggunakan sound horeg itu juga haram jatuhnya. Jadi tidak kemudian tebang pilih. Jadi salah ketika kemudian ngomong lu selain ngaji yo gak usah sound, ya pakai sound. Ya tetap pakai sound tapi tetap dalam batas. Suratnya MUI lebih jelas. Detail tentang hal itu. Yang dibolehkan apa, yang tidak dibolehkan apa. Lah kategori sound horeg itu masuk menjadi bagian dari yang tidak dibolehkan dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu, dan sudah ada bukti otentik tentang efek yang kemudian timbul yang itu buruk semua. Jadi ternyata tidak di telinga saja, telinga kena, jantung kena, otak kena, konsentrasinya turun anak-anak kita itu, maka prestasi belajarnya nanti pasti akan turun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konteks sound horeg itu ayo kita tempatkan pada posisinya. Ketika kemudian kalau nanti sound horeg diharamkan, nanti persewaan soundnya akan mati. Lah karyawannya gimana nanti? Siapa yang jadi tanggung jawab? Yang bertanggung jawab untuk karyawan perusahaan sound horeg ketika kemudian tidak ada job-joban? Itu terlalu didramatisir. Ya masih ada job-joban tapi soundnya jangan sound horeg. Ya sound-sound biasa itu layani dan seterusnya, itu pasti nanti akan dijamin oleh Allah masalah rezekinya. Wa ma min dabatin fil ard illa Allahi rizquha. Allah pasti menjamin makhluk ciptaannya. Apalagi manusia, wis jelas diberi porsi. Kalau mau berusaha ya pasti akan mendapatkan rezeki itu. Wa allaisa lil insani illa masya. Bahwa manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali yang diusahakan, atau dalam bahasa positifnya akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang diikhtiarkan. Jadi kalau kemudian sound horegnya itu diturunkan, volumenya diturunkan, jangan kemudian jadi sound horeg, tetap berapa kotak boxnya itu saja, pokoknya suaranya terdengar ketika pengajian, ketika apapun itu, ya selesai masalahnya. Nah ini kemudian menjadi gangguan selain pendengaran, gangguan jantung, gangguan otak, ternyata juga memunculkan gangguan iman. Dalam bentuk apa gangguan imannya?
dalam bentuk melecehkan orang-orang yang membahas secara fikih itu. Walaupun kita tahu di TikTok di apa itu kan ada yang katanya Gus itu yang kemudian membolehkan menertawakan keputusan dari MUI, menertawakan keputusan dari Bahtul Masailnya pesantren. Ya itu terus kemudian dipertanyakan bagaimana prosesnya kok bisa kemudian mengolokkan yang MUI itu, padahal di MUI itu ketika bersidang itu luar biasa. Sidangnya dari berbagai macam disiplin keilmuan untuk sekedar memutuskan ini haram atau tidak. Lah terus kemudian kalau kita mau mengkaitkan dengan berbagai macam kondisi itu, ya persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Nanti orang-orang yang berilmu itu akan digugat oleh orang-orang yang bodoh, akan diolok-olokkan oleh orang yang bodoh itu. Dan itu terjadi sekarang. Orang tidak ngerti apa-apa tentang fikih, ngolok-ngolokkan, berarti kan itu salah keputusan itu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi kita tidak dalam konteks mendikotomikan keputusan yang membolehkan dan tidak itu tadi. Kenyataan realnya dalam konteks kesehatan sound horeg itu jelek. Bukan hanya sound horeg, tapi juga bagi panjenengan yang terbiasa mendengarkan apapun itu pakai headset atau pakai earphone yang kemudian volumenya jenengan besarkan melebihi ambang 85 desibel, itu pun juga nggak bagus, itu juga jelek. Makanya di HP kita itu ketika kita mendengarkan dari HP dikeraskan volumenya, nanti pasti ada peringatan. Pasti ada peringatan di HP kita, ini volumenya sudah tinggi. Ada HP yang kemudian tidak bisa dikencengkan lagi suaranya, volumenya tidak bisa ditingkatkan lagi, tapi ada HP yang masih terus bisa ditingkatkan. Nah itu yang bahaya. Nah kemudian ada yang menyampaikan, ya dalam sebuah pengajian yang sama-sama kita bahas sound horeg itu, ada yang kemudian menyampaikan, dok usia saya itu 72 tahun, saya itu tidak pernah mendengarkan sound horeg, saya tidak pernah mendengarkan sound yang suaranya keras-keras seperti itu, tapi kok pendengaran saya menurun ya dok. Jawabannya apa? Jawabannya, oh iya, jawabannya ada di salah satu hadis, ma'anzalallahu da'an illa anzalallahu sifan illa al-haraman. Allah itu kalau menciptakan penyakit pasti akan menciptakan obatnya, kecuali tua. Jadi kalau sudah tua, fungsi pendengarannya turun, ya wis normal itu. Dan terus beliau juga cerita, dia 72 tahun, jadi saya itu sudah berobat dok, sudah diberi macam-macam obat, tapi ya tetap aja gitu. Lah ya benar memang gitu. Maka Bapak yang dirahmati Allah, dalam konteks penurunan fungsi itu bisa kok tidak sampai terjadi penurunan fungsi. Walaupun kita memasuki usia-usia tertentu, bisa kok pendengaran kita tetap tajam. Dengan cara apa? Salah satunya sholat berjamaah. Kalau mau lebih tidak punya resiko itu, perbanyak ngaji. Ngajinya jangan umi-umi. Maksudnya jangan menggumam saja, enggak. Keluarkan suara, paling tidak suara kita, telinga kita yang mendengar suara itu. Itu nanti akan melatih pendengaran kita. Belum lagi nanti ngomong cairan. Ayat-ayat Quran itu kalau dikenakan cairan gini ini, itu menyusun kristal heksagonal namanya. Jadi kita nanti bentuknya segindam. Sementara tubuh kita itu 75%-nya cairan. Cairan darah, cairan limfe, cairan otak. Ketika kita ngaji dan kemudian kita mendengarkan ngaji kita itu, maka kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu yang kemudian akan membuat cairan di tubuh kita membentuk kristal heksagonal. Jadi nanti browsing kristal heksagonal itu manfaatnya buat tubuh kita itu apa? Luar biasa banyak manfaatnya. Maka air yang mengandung kristal heksagonal itu
Yang ini penelitiannya di Jepang, meneliti air yang diberi ayat suci Al-Quran itu dibandingkan dengan bahasa Arab biasa yang bukan ayat Al-Quran, terus dibandingkan dengan diperdengarkan musik, itu hasilnya beda semua. Teknologi inilah yang kemudian diadopsi oleh perusahaan-perusahaan minum untuk membuat air kemasan yang isinya ada kristal heksagonalnya. Kalau air biasa harganya 500, 900 ribu gitu ya. Kalau air yang ada heksagonalnya bisa 15 ribu harganya. Mereknya apa? Kangen ya? Kangen water itu heksagonal. Itu teknologinya dari air yang dibacakan ayat suci Al-Quran, ditiru dalam bentuk heksagonalnya itu. Jadi struktur heksagonalnya itu. Dan itu semua ada di Quran, ada di hadis-hadis sahih itu. Maka kalau nggak pengen terjadi penurunan fungsi pendengaran kita, walaupun usia kita sudah semakin bertambah, sering-seringlah sholat berjamaah, sering-sering ngaji. Insya Allah pendengaran kita tetap tajam nanti, tidak ada gangguan. Kecuali ketika menjelang subuh. Menjelang subuh itu pasti ada gangguan pendengaran karena telinga kita lagi dikencingi sama setan. Jenengan itu bangun liar-liar gitu ya, sholat-sholat itu masih liar-liar, sudah mau bangun. Kalau jenengan teruskan, dijamin pasti bablas. Karena di sana ada setan yang sudah mulai mengencingi itu, dan betul-betul memang terjadi tuli sesaat kita ketika subuh itu. Itu pula yang terjadi kisah Kahfi itu, Ashabul Kahfi itu. Kenapa kok nggak matanya saja yang ditutup oleh Allah? Enggak, telinganya. Ketika telinganya yang ditutup, selesai semua sudah. Nggak dengar apapun, ya sudah, tidak bisa apa-apa. Ya itu kajiannya tersendiri, kajian tentang telinga, tentang mata itu memang menarik ya telinga. Ya suatu saat kita semoga masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa bertemu lagi di kajian Mushola Al-Mu'min ini. Karena sudah Isya, tidak terasa 1 jam kita ngaji. 1 jam gak kroso, jenengan gak kroso, saya yo kroso yo. Udah enak ketemu jenengan itu. Saya tadi ngomong ke Pak Eko, sesungguhnya saya ini capek, betul capek. Karena mulai Kamis 1:30 pesawat saya tadi itu. Jadi jam 12 itu saya sudah ini nutut enggak ya, bismillah sudahlah saya kan. 1:30 akhirnya berangkat, nyampe jemput anak-anak, nyampe rumah berangkat lagi. Ya, alhamdulillah bisa berbagi sedikit ilmu ke panjenengan sehingga bisa menyikapi hari ini, kita bisa menyikapi sound horeg itu seperti apa. Tidak usah terlalu masuk ke dalam tataran fikihnya, terserahlah, kita tidak punya kemampuan untuk menelaah itu. Tapi dari sisi medis sound horeg itu jelek, maka kemudian tidak usah kita punya gawe mudah nyewa sound horeg itu menjadi bagian dari walatulkum bi'aidiku ila takhlukati. Janganlah kau masukkan dirimu ke dalam kebinasaan. Salah satunya membinasakan fungsi pendengaran kita hanya gara-gara mempertontonkan hawa nafsu untuk mendengarkan sound horeg itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Dari saya cukupkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.